Halo, perkenalkan saya Veronica Mianurandini dari PGSD Angkatan 2020 dengan NIM 20117027. Pada video animasi ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur air dan udara yang akan dibagi dengan penjelasan sifat air, peristiwa dalam air, daur air, cara menghemat air, udara, angin dan atmosfer, pencemaran udara, dan juga unsur-unsur air. Video animasi ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester Dasal tahun 2021 dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA yang diampu oleh dosen Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD, MPD. Air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat air adalah, yang pertama, air dapat menempati ruang. Yang kedua, air memiliki berat. Yang ketiga, air meresap melalui celah-celah kecil. Yang keempat, air dapat melarutkan berbagai zat. Yang kelima, permukaan air yang tenang selalu datar. Berikutnya ada peristiwa siklus air. Peristiwa siklus air meliputi, pertama, evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi, yaitu uap air mengalami pengembunan. Yang ketiga, ada presipitasi, yaitu butiran-butiran yang terkumpul di awan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air. Berikutnya ada daur air. Proses daur air secara urut yaitu evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi atau uap air mengalami pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau butiran-butiran yang terkumpul di awan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air. Yang keempat ada infiltrasi, dan yang kelima ada transpirasi. Daur air disebut juga siklus hidrologi. Peristiwa ini berlangsung terus-menerus dan berulang. Secara singkat, dimulai dari air yang ada di bumi akan menjadi awan. Awan yang mendung akan menyebabkan hujan, lalu berbentuk wujud air kembali dan turun ke bumi. Dalam kehidupan, kita juga harus menghemat air. Berikut cara menghemat air. Yang pertama, matikan keran jika tidak perlu atau matikan keran jika sudah digunakan. Yang kedua, pakai air seperlunya. Yang ketiga, menutup keran saat menyabuni tangan. Yang keempat, menutup keran setelah bak mandi penuh. Yang kelima, menggunakan pupuk kompos agar tanah dapat menyimpan air leboh tahan lama. Unsur-unsur air terdiri dari H2O. Molekul air tersusun dari dua atom hidrogen yang berkaitan secara kovalen dengan satu atom oksigen. Air secara fisik tidak memiliki warna, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Air merupakan komponen yang menjadi kebutuhan dasar keberlangsungan kehidupan dan komponen ekosistem yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Aktivitas keseharian manusia seperti membersihkan diri, membersihkan ruangan, menyiapkan makanan dan minuman, hampir semuanya membutuhkan air. Air yang digunakan harusnya telah memenuhi kuantitas dan kualitas air bersih. Namun sayangnya, air juga dapat tercemar. Berikut cara mencegah pencemaran air. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan limbah yang benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam,
menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Yang ketujuh, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang kedelapan, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas air, kita akan membahas udara, angin, dan juga atmosfer. Udara memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat udara diantaranya, yang pertama, udara berbentuk gas. Yang kedua, udara memiliki massa. Yang ketiga, udara memuai jika dipanaskan. Yang keempat, udara menempati ruang. Yang kelima, udara menempati tekanan. Yang keenam, udara menyusut jika didinginkan. Yang ketujuh, udara berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Yang kedelapan, bentuk, volume, dan berat jenis selalu berubah. Yang kesembilan, ada di mana-mana, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang kesepuluh, udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara diam. Yang berikutnya ada angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda.
Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi melalui ke tempat yang bertekanan rendah. Terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Angin diberi nama berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Kekuatan angin dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan di kehidupan manusia. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos, yang berarti uap air atau gas, serta sapphira, yang berartikan selimut. Jadi atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi, dari permukaan planet itu sampai jauh dari luar angkasa dengan ketebalan kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi. Cukup sekian video animasi penjelasan tentang unsur-unsur air dan udara. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Patricia. Di sini saya ingin memberi komentar mengenai video pembelajaran yang sudah dibuat oleh saudari Veronica Mia. Menurut saya, video pembelajaran yang sudah dibuat sudah bagus, dalam penyampaian materi pun sudah dijelaskan dengan baik dan menarik untuk siswa sekolah dasar. Saya juga ingin memberi sedikit saran terkait dengan penyampaian isi materi. Bisa diberi sedikit tambahan elemen atau gambar animasi agar siswa ini bisa mengetahui bagian yang terdapat di dalam pemaparan materi tersebut. Selain itu, saya juga ingin menambahkan terkait dengan penyampaian materi saudari Veronica Mia yang menggunakan istilah atau bahasa ilmiah seperti ada H2O, di mana dalam pemaparan materi saudari Mia belum menjelaskan mengenai apa itu H2O. Menurut saya dengan cara dijelasi pengertian H2O itu apa pada siswa, diharapkan siswa bisa lebih paham atau mengerti tentang materi yang diajarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut Ibu, dari video yang sudah Ibu tonton, ada komentar atau reaksi seperti apa? Dari video yang udah saya tonton itu cukup menarik, bagus untuk anak SD.
tapi kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dan kreativitas lagi. Oke, terima kasih. Saya telah menonton videonya, animasi juga sangat bagus dan sesuai dengan karakter anak SD.